Teman-teman netizen yang luar biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruh isinya. Nah teman-teman, seperti biasa saya Rudi Hartono akan kembali mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Perjalanan kita hari ini teman-teman diawali dengan kunjungan petinggi BUMN dan juga berdikari ke beberapa gudang Bulog yang ada di Kota Parepare dan juga Kabupaten Sidenren Rapang. Ya kebetulan pada kunjungan ini saya juga ikut serta teman-teman karena penasaran ingin melihat persediaan stok beras kita di tahun 2020. Kunjungan pertama teman-teman di gudang Bulog yang ada di Lapade, Kota Parepare. Nah, luar biasa luas sih di sini teman-teman. Gudangnya juga banyak ya. Jadi saya pun langsung merekam beberapa momen di sini buat kalian melihat tumpukan beras yang luar biasa di sini. Ya, kita sih berharap tidak ada impor beras lagi. Karena sebenarnya hasil dari petani itu sangat luar biasa. Gak apa-apa sih mahal-mahal dikit beras kali ya, biar petaninya itu juga dapat untung. Jangan kitanya terus yang pengen untung beli beras murah, padahal beras dari petani itu sangat luar biasa berkualitas. Aduh, kasihan. Hari ini kita berkeliling ke beberapa gudang Bulog yang ada di wilayah Ajat Parang, seperti yang ada di Kota Parepare dan kemudian yang ada di Kabupaten Sidenren Rapang atau Sidrap. Jadi kita di sana melihat bagaimana sih proses pengelolaan beras ini sebelum disuplai kepada masyarakat. Dan ternyata memang prosesnya sangat panjang dan luar biasa. Dari Kota Parepare teman-teman, selanjutnya saya ajak kalian ke Kabupaten Sidenren Rapang. Di beberapa lokasi saya mengajak kalian untuk melihat proses penggilingan gabah menjadi beras. Karena kebetulan kunjungan kita bersama teman-teman dari BUMN ini di Sidrap itu kebanyakan berkeliling di pabrik gabah ya. Jadi mari kita berkeliling melihat pabriknya. Jadi gini Bu, waktu beras kemarin kan masuknya di gudang
Setidaknya ada 4 lokasi yang kita kunjungi di Kabupaten Sidenten Rapang. Jadi tidak hanya gudang milik Bulog, tapi juga pabrik milik mitra Bulog, alias pabrik milik warga yang memang mampu memproduksi beras dalam jumlah banyak. Seperti kata Om Buas, bukan Buas ya, Buas, Budi Waseso. Nah, kalau persediaan beras itu, Perum Bulognya itu teman-teman menjamin ketersediaan pasokan beras di awal tahun ini. Itu semuanya pokoknya kondisinya aman. Kalau kata Direktur Utama Perum Bulog nih, Om Buas ini mengatakan jika persediaannya itu mencapai 1 juta ton lebih yang terdiri dari 987 ton lebih, yang 987 ini adalah cadangan beras pemerintah atau bahasa kerennya itu singkatannya itu CBP. Dan sementara itu 5.000 ton beras lainnya adalah beras komersial ya. Tolong koreksi kalau salah ya. Budi Waseso mengatakan realisasi pengadaan gabah beras petani dalam negeri selama 2021 itu telah mencapai 1.216.000 ton lebih. Nah, hal itu menunjukkan sesuai dengan jumlah CBP yang ditentukan setiap tahunnya. Karena memang kan setiap tahun itu harus ada target tuh. Dan target itulah yang selalu dicapai oleh teman-teman di Perum Bulog, utamanya sama Om Budi Waseso ini. Karena Om Budi itu selalu punya target dan targetnya harus tercapai. Budi Waseso menyebut penyerapan tertinggi terjadi pada Mei hingga Juni 2021 lalu yang berkisar di angka 50% teman-teman, bahkan sampai 65%. Kalau itu total serapannya dalam per tahun ya teman-teman ya. Namun walaupun begitu, Bulog juga mewaspadai terjadinya kenaikan harga beras pada awal tahun yang dipicu biasanya sih rendahnya panen pada November sampai Desember, dan juga disertai dengan perakiraan terjadinya bencana apa tuh namanya istilah kerennya hidrometeorologi pada awal 2022 nih. Kan sudah terasa ya sejak Januari lalu. Kunjungan ke pabrik beras teman-teman, selanjutnya saya ajak kalian kembali mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, lewat gerakan 1 kantong sampah setiap hari selama setahun. Halo semuanya teman-teman, masih seperti biasa kita ingin mendengungkan kampanye lingkungan, mengajak kalian untuk membersihkan lingkungan sekitar,
rutin melakukan kerja bakti bersama keluarga di sekitar rumah supaya rumahnya terlihat bersih. Kalau misalnya belum ada yang mau ikut, nggak apa-apa sendirian. Ya, sampah plastik masih terus banyak, dan ini yang akan terus kita lakukan, kampanyekan bahwasanya yuk menghemat sampah plastik. Menghemat maksudnya ya, kalau misalnya punya botol plastik, kalau ada yang botol-botol yang bisa dipakai, bukan hanya sekali pakai, nah pakai itu seperti tumbler, bisa pakai itu jalan-jalan, nggak usah beli yang dalam kemasan botol, bisa sih beli, tuang di situ, sampahnya dibuang ke tempat yang seharusnya, seperti itu. Tetap jaga lingkungan, rawat lingkungan kita supaya umur bumi bisa lebih panjang. Baik teman-teman luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.